Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Marisa Putri, mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rancangan organisasi dan analisis pekerjaan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian analisis aliran kerja. Mengidentifikasi secara jelas tentang berbagai keluaran pekerjaan, menentukan berbagai standar kualitas dan kuantitas bagi keluaran tersebut, serta menganalisis berbagai proses dan masukan yang diperlukan agar dapat menghasilkan keluaran yang memenuhi standar-standar kualitas. Tujuan analisis dalam aliran kerja: menyediakan sarana bagi manajer untuk memahami seluruh tugas yang diperlukan agar dapat menghasilkan sejumlah produk yang berkualitas dan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugasnya. Pengertian struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Dimensi struktural organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sentralisasi, mengacu pada tingkat di mana wewenang dalam pengambilan keputusan berada pada bagian puncak dari bagian organisasi kepada seluruh tingkat yang berada lebih rendah. Yang kedua, departementalisasi, mengacu pada tingkat di mana unit-unit kerja dikelompokkan berdasarkan persamaan fungsi atau area kerja. Bentuk struktural dari struktur organisasi ada dua. Yang pertama, struktur fungsional, dan yang kedua, struktur divisi. Kelebihan struktur fungsional: yang pertama, profesionalisme atau keahlian yang lebih, karena setiap manajemen hanya menangani satu bidang saja, sehingga memunculkan orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Yang kedua, perusahaan lebih produktif, dengan struktur kerja yang baik menyebabkan para pekerja bekerja dengan giat guna mencapai hasil yang baik. Dan yang ketiga, memunculkan inovasi. Begitu banyak orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing, menimbulkan kreativitas, ide-ide, serta inovasi sehingga perusahaan tidak berjalan di tempat dan varietas kerja pun makin beragam. Kelemahan struktur fungsional: yang pertama, sulit mengontrol perusahaan karena banyaknya bidang, divisi, serta ilmuwan-ilmuwan di masing-masing bidang, sehingga harus merekrut dewan pengawas di tiap bidang. Dan yang kedua, muncul persaingan yang tidak sehat karena masing-masing individu merasa ahli dan berperan dalam perusahaan. Kelebihan struktur divisi: yang pertama, koordinasi antar fungsi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mempunyai fleksibilitas pada struktur perusahaan. Dan yang ketiga, spesialisasi pada setiap divisi dapat dipertahankan. Kelemahan struktur divisi: yang pertama, mengakibatkan turunnya komunikasi antar spesialisasi fungsional, dan yang kedua, sangat potensial untuk menimbulkan persaingan antar divisi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.